Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata kuliah Introduction to Komputer dan ICT. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengetahuan dasar komputer itu sendiri. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ICT atau kepanjangannya di sini adalah Information, Communication, dan Teknologi. Apa sih konsep dasar dari ICT? Yuk kita dengarkan sama-sama. ICT atau kepanjangannya Information Communication Technology atau biasanya kita juga kenal dengan istilah teknologi informasi dan komunikasi atau juga dikenal dengan TIK. Merupakan sebuah teknologi yang meliputi perangkat elektronik, komputer, dan telekomunikasi yang di dalamnya tercakup perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat, menyimpan, mengirimkan, menerjemahkan, dan memanipulasi informasi dalam berbagai bentuk. Teknologi komunikasi di sini contohnya adalah ada radio, ada telekomunikasi, ada intranet, ada internet, dan sebagainya. Adapun ruang lingkup dari ICT atau TIK di sini ada dua. Yang pertama yaitu adalah teknologi informasi. Yang kedua yaitu adalah teknologi komunikasi. Kita bahas terlebih dahulu yang pertama, yaitu adalah teknologi informasi. Sebelum kita masuk apa sebenarnya teknologi informasi, di sini ada kata-kata informasi. Informasi atau information di sini adalah sekumpulan data atau keterangan yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang dapat dengan mudah untuk dimengerti yang berguna bagi si penerimanya. Informasi mempunyai arti yang berbeda loh dengan kata data. Data adalah sebuah informasi yang bersifat mentah atau boleh dikatakan belum diolah. Namun setelah mengalami proses atau pengolahan, maka mereka dapat menjadi sebuah informasi. Walaupun tidak semua hal yang terdapat dalam data dapat diolah menjadi sebuah informasi. Karena apabila suatu data yang diproses dan sudah diolah ternyata bukanlah sesuatu yang berguna bagi penerimanya, maka mereka masih belum dapat dianggap sebuah informasi atau suatu informasi. Jadi dapat kita simpulkan di sini, teknologi informasi adalah mencakup segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Informasi dapat disajikan dalam berbagai bentuk, mulai dari tulisan, gambar, tabel, diagram, audio, video, dan lain sebagainya. Itu adalah teknologi informasi. Yang kedua, ruang lingkup dari ICT yaitu adalah teknologi komunikasi. Komunikasi apa sih? Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampai informasi, baik itu pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
Sedangkan teknologi komunikasi itu sendiri adalah mengacu semua alat yang digunakan untuk mengirim, menerima, dan memproses informasi, dan juga teknologi yang sudah memudahkan untuk berkomunikasi, saling berinteraksi yang tidak terbatas pada jarak dan waktu. Atau boleh juga kita simpulkan di sini bahwa teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Teknologi ICT telah menjadi faktor utama untuk kemajuan pribadi, organisasi, perusahaan, negara. Keberadaannya saat ini tidak dipandang sebagai pelengkap lagi, melainkan sebagai tulang punggung terhadap kemajuan, bahkan sebagai daya ungkit atau leverage untuk segala kemajuan. Kita dapat mencermati dalam dekade belakangan ini bagaimana pesatnya pertumbuhan perusahaan komunikasi. Misalnya di sini adalah sistem transportasi, semisalnya Gojek yang menjadi primadona dalam masyarakat. Sistem keuangan yang berbasis TIK yang kita kenal di sini financial technology atau FinTech begitu maraknya seperti GoPay, e-money misalnya. Dengan ICT, maka telah melahirkan contoh perusahaan Amazon sebagai contoh perusahaan ICT raksasa di dunia di bidang e-commerce misalnya, dan Alibaba.com di sini di Asia melahirkan orang-orang terkaya di dunia. Perkembangan ICT menjadi hal yang harus diperhatikan serius dalam bidang pendidikan, di mana ICT di sini harus diposisikan dalam dua hal. Yang pertama yaitu adalah tools, yaitu jadikan sebagai alat bantu yang memudahkan belajar antara mahasiswa dan guru, yang mana belajarnya tidak membosankan, resource sharing, atau terjadinya saling terhubung dengan sumber yang tidak terbatas, baik jarak dan juga waktu, yang kemudian juga memudahkan mencerna informasi
informasi yang sulit. Kemudian, posisi ICT yang kedua itu adalah kompetensi. Posisikan atau perusahaan ICT raksasa di dunia di bidang e-commerce misalnya, dan Alibaba.com di sini di Asia melahirkan orang-orang terkaya di dunia. Perkembangan ICT menjadi hal yang harus diperhatikan serius dalam bidang pendidikan, di mana ICT di sini harus diposisikan dalam dua hal. Yang pertama yaitu adalah tools, yaitu jadikan sebagai alat bantu yang memudahkan belajar antara mahasiswa dan guru, yang mana belajarnya tidak membosankan, resource sharing, atau terjadinya saling terhubung dengan sumber yang tidak terbatas, baik jarak dan juga waktu, yang kemudian juga memudahkan mencerna informasi yang sulit. Kemudian, posisi ICT yang kedua itu adalah kompetensi atau kemampuan yang harus dikuasai mahasiswa saat ini. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi, yang kedua adalah kemampuan kolaborasi, yang ketiga adalah kemampuan berpikir kritis, yang keempat adalah kemampuan menguasai informasi, media, dan ICT. Melalui teknologi ICT, maka melahirkan konsep-konsep seperti hal ini. Contohnya adalah yang pertama, CAI atau Computer Assisted Instruction. Yang kedua, ada e-learning atau electronic learning. Yang ketiga, ada istilahnya virtual learning. Yang keempat, itu ada namanya smart class. Yang kelima, itu ada namanya MOOC. Dan yang lain-lainnya. Kita bahas satu persatu di sini. CAI. CAI atau kepanjangannya di sini adalah Computer Assisted Instruction atau CAI, merupakan pengembangan daripada teknologi informasi terpadu, yaitu komunikasi interaktif, audio, video, penampilan citra atau image yang dikemas dengan sebutan teknologi multimedia. CAI ini mencakup penggunaan komputer yang berhubungan secara langsung dengan siswa maupun pendidik. Dalam hal ini, CAI juga digunakan untuk mengajar, melatih dalam mempelajari suatu disiplin ilmu. Model CAI ini dapat berupa tutorial, real dan praktis, simulasi, game, dan problem solving. CAI ini telah membuktikan manfaatnya untuk membantu tenaga pendidik di sini, baik itu guru maupun dosen dalam mengajar dan membantu peserta didik dalam belajar. Perancangan CAI contohnya pada sebuah media pembelajaran menitikberatkan pada sebuah komunikasi pengguna dengan komputer yang melalui tahap-tahap komputer itu menyajikan materi, kemudian si pengguna tersebut mempelajari materi tersebut. Ketiga, komputer tersebut mengajukan pertanyaan. Keempat, si pengguna memberikan respon. Kemudian komputer tersebut memberikan respon apakah bernilai benar dari yang Anda jawab atau tidak. Tetapi jika nilai Anda salah, komputer tersebut memberikan jawaban benar beserta penjelasannya. CAI menjadi menarik dan efektif
harus mengandung komponen-komponen multimedia di dalamnya yang sangat interaktif. Itu adalah CAI. Yang kedua, ada yang istilahnya di sini e-learning. Ini mungkin tidak asing lagi di telinga kita. E-learning atau boleh dikenal juga dengan pembelajaran elektronik atau pembelajaran online yang disebut dengan e-learning. E-learning ini adalah pembelajaran formal maupun non-formal yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi sehingga pelajar dan pengajar melakukan proses belajar mengajar menggunakan media elektronik. E-learning dilakukan dalam jaringan, siswa dan guru bisa mengaksesnya di mana saja, kapan saja. Yang kedua, yaitu ada istilahnya virtual learning. Virtual learning adalah memiliki 3 arti atau makna di sini. Pertama, disebut secara nyata. Yang kedua adalah mirip atau sangat mirip dengan sesuatu yang dijelaskan. Ketiga, diartikan tampil atau hadir dengan menggunakan perangkat lunak komputer, misalnya di internet. Untuk praktik di kehidupan nyata, virtual adalah sesuatu yang bersifat maya. Kini banyak difungsikan di berbagai sendi kehidupan dan bidang pendidikan, sosial, politik, masyarakat, bisnis, dan banyak hal yang lainnya. Contohnya seperti hal ini, kita melakukan pembelajaran secara virtual, misalnya menggunakan Zoom. Yang ketiga itu adalah smart class. Smart class adalah ruang kelas yang dilengkapi dengan sistem infrastruktur digital yang memudahkan interaksi pembelajaran langsung atau direct di sini maupun jarak jauh atau online antara pengajar dan pembelajar, berarti antara si dosen dan mahasiswanya. Adapun fitur-fitur pada smart class ini bisa kita lihat dari gambarnya, salah satunya itu adalah papan tulis layar sentuh digital atau di digital touchscreen di sini. Yang kedua, adanya server dan client server sehingga koneksi antara perangkat pengajar dan pembelajar ini efektif. Yang ketiga, ada video conference antar ruang kelas. Yang keempat, itu ada content distribution standard, berarti konten terstandar dari master kelas terdistribusi ke kelas lainnya. Yang kelima itu ada multi-way interaktif, berarti adanya komunikasi yang multi arah dan interaktif. Yang keenam itu ada recording activity, satu pembelajaran yang terekam untuk dapat diulang oleh pembelajar. Pembelajar atau berarti di sini adalah mahasiswanya. Penggunaan smart class ini diharapkan dapat memunculkan pembelajaran yang beraneka, sumber, lebih nyata dan interaktif. Standar mutu pembelajaran lebih terjamin, serta dapat mengatasi keterbatasan dan kekurangan sumber daya manusia, tenaga pendidik di sini. Itu adalah smart class. Selanjutnya itu ada MOOC. MOOC di sini kepanjangannya adalah Massive Open Online Course atau perkuliahan daring yang menawarkan akses terbuka melalui internet secara gratis dengan biaya yang sangat kecil di sini. Penjelasan tersebut dapat kita tunjukkan bahwa MOOC di sini memiliki pembelajaran terbuka. Sasarannya adalah siapa saja tanpa mengenal perbedaan latar belakang usia, waktu, profesi, jarak, serta lokasi dengan media online sebagai salurannya.
Istilah Massive Open Online Course ini pertama kali itu dicetuskan oleh Septen pada tahun 2008 yang bermaksud untuk menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan semua siswa itu bisa berinteraksi secara online. MOOC di sini menyediakan materi belajar dengan bentuk video, bacaan, dan pembahasan masalahnya. Selain itu, MOOC juga menyediakan forum yang dapat membantu mahasiswa, dosen, dan asisten pengajar berinteraksi secara lebih aktif. Itu adalah istilah-istilah yang timbul atau muncul dari perkembangan dari ICT itu sendiri. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita pada pertemuan kedua ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.